Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Oktavia Anggun, Wahyu Saputro, dan Eli Erviana. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dari kelompok 4 yang berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Tiket Terhadap Minat Kunjung Wisatawan ke Museum Keris Nusantara. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Museum Keris ini dibangun tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Presiden Jokowi. Berlokasi di Jalan Bayangkara, nomor 2, Kota Surakarta atau di sebelah selatan Stadion Sriwedari. Berdirinya museum ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk terus menjaga serta melestarikan warisan bangsa. Pembangunan museum ini merupakan ide serta gagasan dari Presiden Jokowi ketika masih menjadi wali kota Surakarta. Dalam museum ini terdapat berbagai macam keris dari Nusantara, baik dari zaman Kerajaan Jenggala sampai saat ini. Dan kurang lebih terdapat sekitar 338 bilah, mulai dari keris, tombak, ataupun pedang, serta masih terdapat tambahan keris dari pinjaman kolektor yang berjumlah 32 bilah. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi terhadap minat kunjung wisatawan ke Museum Keris Nusantara. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga tiket terhadap minat kunjung wisatawan ke Museum Keris Nusantara. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga tiket terhadap minat kunjung wisatawan ke Museum Keris Nusantara. Manfaat dan kegunaan penelitian. 1. Bagi penulis. 2. Bagi pembaca. 3. Bagi kalangan akademis. Bab 2. Kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama adalah landasan teori. 1. Pariwisata. Pengertian: kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang bersifat sementara, baik dilakukan perorangan atau kelompok dengan tujuan tertentu, namun bukan ditujukan untuk melakukan pekerjaan. Jenis pariwisata. Menurut Hermanto 2001, jenis pariwisata ada 8. Yang pertama adalah cultural tourism, yang kedua adalah natural tourism, yang ketiga technological tourism, yang keempat historical tourism, yang kelima argowisata, yang keenam recuperation tourism, yang ketujuh religion tourism, yang kedelapan shopping tourism. Nah, Museum Keris Nusantara ini termasuk ke dalam jenis cultural tourism karena museum ini merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang. Konsep dan objek wisata yaitu yang pertama, menurut Puspasari, objek wisata alam di mana sebagian atau keseluruhan kawasan hutan wisata, taman hutan raya diusahakan untuk wisata alam termasuk sarana dan prasarana penunjang. Objek wisata budaya di mana pengusahaan wisata yang memanfaatkan seluruh aset budaya, baik yang bisa dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata. Tempat rekreasi dan hiburan umum yang berisi usaha pemandian, usaha gelanggang renang. Nah, Museum Keris Nusantara merupakan konsep dan objek wisata budaya di mana seluruh aset budaya, di mana isinya adalah seluruh aset budaya. Yang kedua adalah promosi. Pengertian dari promosi adalah kegiatan yang diupayakan oleh sebuah perusahaan atau tempat wisata agar bisa memberikan pengaruh kepada konsumen atau wisatawan. Bauran promosi yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam pemasaran, di mana saling terikat sehingga bisa mencapai tujuan pemasaran yang lebih efektif. Nah, bauran promosi ini terdiri dari periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, humas, dan pemasaran langsung. Fungsi promosi adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai produk terbaru. Yang kedua, membujuk untuk mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menambah nilai akan inovasi, kualitas, penyempurnaan,
dan pandangan konsumen. Tujuan promosi adalah menyediakan informasi, membedakan sebuah produk dengan produk yang lain, menaikkan penjualan, menstabilkan penjualan, dan menonjolkan nilai produk tersebut. Media promosi. Media promosi terdiri dari dua, yaitu media lini atas dan media lini bawah. Untuk media lini atas terdiri dari media cetak, media elektronik, dan luar ruangan. Sedangkan media lini bawah adalah direct mail, pameran, agenda, dan kalender. Untuk indikator promosi yaitu yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua adalah kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga adalah daya saing harga, yang keempat adalah kesesuaian harga dengan manfaatnya. Yang ketiga yaitu harga tiket. Pengertian harga adalah alat tukar untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang diperoleh dari proses transaksi terhadap barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Peranan harga, yang pertama adalah peranan alokasi dari harga, yaitu untuk membantu para pembeli untuk memutuskan pembelian. Peranan informasi dari harga yaitu mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Yang terakhir adalah tujuan penetapan harga. Tujuan dari penetapan harga ini untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar serta menjaga kelangsungan hidup kegiatan. Kajian pustaka. Adapun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian ini diantaranya yang pertama adalah pengaruh harga tiket dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung ke objek wisata Umbalan Waterpark Pancet Mojokerto. Memiliki hasil bahwa harga tiket dan fasilitas secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap keputusan berkunjung pada objek wisata Umbalan Waterpark Pancet Mojokerto. Yang kedua, pengaruh harga dan fasilitas terhadap kunjungan wisata di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki hasil bahwa harga dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung secara parsial maupun secara simultan pada objek wisata Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, analisis pengaruh citra, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan wisatawan terhadap keputusan berkunjung di objek wana wisata Kedung Ombo. Memiliki hasil bahwa promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan wana wisata Kedung Ombo. Yang keempat, pengaruh harga, fasilitas wisata, dan atraksi wisata terhadap kepuasan konsumen objek wisata konservasi. Memiliki hasil bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada objek wisata Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan. Kelima, pengaruh promosi wisata dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan wisatawan pada objek wisata Istana Maimun Medan, yang memiliki hasil bahwa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan pada objek wisata Istana Maimun. Keenam, pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan wisata dan dampaknya terhadap kepuasan. Memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh promosi terhadap kepuasan wisatawan di objek wisata Kabupaten Pinrang. Yang C, kerangka berpikir. Museum Keris Nusantara merupakan salah satu objek wisata yang berada di Surakarta dan sedang mengalami perkembangan karena dilihat dari adanya peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi, peningkatan tersebut sangat dipengaruhi dari faktor variabel-variabel penelitian yang seperti kita lakukan, yaitu variabel promosi dan harga tiket ke Museum Keris Nusantara. Untuk kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Promosi sebagai X1 atau variabel pertama, harga tiket termasuk variabel kedua. Dan itu semua berpengaruh kepada minat kunjungan wisatawan. Yang D adalah hipotesis. Nah, hipotesis sendiri merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka atau landasan teori serta penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Nah, untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HA,
Yang pertama adalah HA. Untuk promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Untuk HO, promosi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. HA, harga tiket memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. HO, harga tiket tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris Nusantara. Baik, yang selanjutnya mengenai bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena jenis data digambarkan secara numerik. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian yang berlandaskan positivisme pada populasi atau sampel tertentu. Meskipun ilmu-ilmu sosial yang mempelajari perilaku tidak bisa sepenuhnya menggunakan metode pengukuran secara ketat, namun dengan kerumitan perilaku masyarakat modern saat ini, metode kuantitatif telah mulai banyak dikembangkan pada penelitian-penelitian sosial termasuk ekonomi. Kemudian, menganalisis data menggunakan analisis statistik melalui SPSS sebagai langkah untuk menganalisis data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Hasil dari penelitian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk angka-angka yang selanjutnya diinterpresentasikan, diuraikan, dan ditafsirkan. Adapun maksud dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga tiket terhadap minat kunjungan wisatawan ke objek wisata Museum Keris. Yang B adalah data dan sumber data. Penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama atau sumber aslinya tanpa melalui perantara, baik responden ataupun informan, yang diterima oleh peneliti dan sifatnya masih subjektif karena berupa pendapat individual atau pribadi yang diolah dan kemudian disampaikan. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para wisatawan Museum Keris Nusantara. Kemudian data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari pihak ketiga dan sifat data ini cenderung lebih objektif karena telah diolah serta dihimpun oleh peneliti lain melalui jurnal, majalah ilmiah, studi pustaka, skripsi, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan ialah studi pustaka, di mana membandingkan relevansi antara masalah yang sedang diteliti dengan literatur yang relevan, misalnya jurnal, skripsi, dan jumlah wisatawan Museum Keris Nusantara yang diperoleh dari pihak museum. Selanjutnya, C. Mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengunjung Museum Keris Nusantara. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen atau responden yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen atau responden, dan semakin besar sampel, maka akan memberikan nilai yang lebih akurat. Dengan teknik ini, tidak semua unsur atau anggota populasi diberikan peluang yang sama untuk menjadi sampel atau non-probably sampling. Yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat. N merupakan ukuran sampel, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%. Kemudian D adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah kuesioner.
yaitu dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada para pengunjung untuk dijawab sesuai dengan petunjuk yang sudah ada sebelumnya. Pada teknik kuesioner ini, yang menjadi sasarannya adalah pelajar ataupun pengunjung yang pernah mengunjungi Museum Keris minimal sekali berkunjung dalam seumur hidupnya. Kuesioner dalam penelitian ini adalah model tertutup atau rahasia dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri merupakan skala Likert dalam penelitian ini menggunakan 5 jenis penilaian dengan menghilangkan jawaban netral atau ragu-ragu. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari alternatif jawaban sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Yang kemudian adalah teknik analisis data. Yang pertama, uji instrumen penelitian. Instrumen kuesioner dalam penelitian ini harus diukur validitas dan reliabilitasnya, sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Pengelolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengelolaan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa atau editing, kemudian proses pemberian identitas atau coding, dan proses pembenaran atau tabulating. Proses pembeberan atau tabulating. Analisis data adalah salah satu dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan kesahihan hasil penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keadaan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah derajat ketetapan akan akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik dari Cronbach, yaitu Cronbach alpha. Data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Dalam analisis regresi linear berganda, terdapat asumsi-asumsi yang harus terpenuhi sehingga model regresi tidak memberikan hasil BLAS atau Bayes Linear Unibayes Assimilator atau BLUE. Pengujian ini dilakukan untuk melihat model kemungkinan adanya gejala heterokodostisitas, yaitu menunjukkan adanya varian yang tidak konstan dari variabel residual. Multikolinearitas yang merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas dapat dikatakan sebagai kombinasi dari variabel bebas lainnya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi A. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas dan data variabel terkait pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Kemudian B. Uji multikolinearitas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi yang sempurna atau mendekat hubungan yang sempurna. C. Uji heterokodostisitas. Uji heterokodostisitas ini berarti variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokodostisitas, kesalahan yang terjadi atau random, tetapi memperhatikan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas. Misalnya, heterokodostisitas akan muncul dalam bentuk residu yang semakin besar. Apabila pengamatan semakin besar atau rata-rata residu akan semakin besar untuk variabel X yang semakin besar. Ketiga adalah uji ketetapan model.
Uji ketetapan model ini dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 uji, yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian uji F dan uji T. Penjelasannya adalah uji koefisien determinasi sering disebutkan dengan R kuadrat. Pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil atau mendekati 0, berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan R kuadrat pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Yang kemudian adalah uji F. Nilai statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam persamaan atau model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah quick lock. Bila nilai F lebih besar daripada 4, maka H0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 10%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel independen. Yang kedua adalah membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan menerima H4. Kemudian adalah uji T. Uji T terhadap nilai statistik T merupakan uji signifikan parameter individual. Nilai statistik menunjukkan seberapa pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Uji terhadap nilai statistik T juga disebut dengan uji parsial yang berupa koefisien regresi. Terus yang keempat adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel promosi dan harga tiket masuk terhadap variabel terikat, yaitu minat kunjungan, dengan menggunakan rumus berikut ini. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Keterangannya adalah Y adalah minat kunjungan, B0 adalah konstanta, B1, B2 adalah koefisien regresi, X1 adalah promosi, dan X2 adalah harga tiket masuk. Yang selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan menguraikan susunan pembahasan secara sistematis seperti berikut ini. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, landasan teori. Pada bab 2 ini berisikan mengenai kajian teori, tinjauan pustaka terdahulu yang relevan dengan penelitian, kemudian kerangka berpikir, serta hipotesis. Dan yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini membuat rinci metode penelitian beserta dengan alasannya, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.